Nama saya Anissa Widyastuti dengan NPM 2022 14500318. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai analisis pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Ilmu ekonomi mengalami perkembangan ketika para ahli ekonomi mazhab neoklasik membawa gagasan mengenai pasar kompetisi sempurna yang merupakan spesifikasi dari jenis kompetisi pasar. Pemikiran yang ada kemudian disanggah oleh para ahli ekonomi penganut mazhab baru bahwa pasar persaingan sempurna hanya konsep yang tidak benar-benar ada dalam realitas kehidupan manusia. Perdebatan yang terjadi kemudian membangun sebuah dasar pemikiran baru dalam ilmu ekonomi mengenai jenis pasar, yaitu persaingan pasar sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Para ahli ekonomi neoklasik muncul dengan membawa misi menyempurnakan pandangan para ahli ekonomi klasik yang telah mendapatkan kritikan dan tantangan dari para kaum sosialis. Alfred Marshall adalah salah satu ahli ekonomi penganut mazhab neoklasik yang juga merupakan ilmuwan terkenal dari mazhab Cambridge, Deliarnov, 1995. Adapun menurut Marshall, bentuk pasar yang sesuai dengan tingkat kompetisi yang tinggi adalah persaingan bebas atau pasar persaingan sempurna yang merupakan usaha penyempurnaan dari pemikiran para ahli ekonomi klasik. Lalu, Marshall juga mengembangkan konsepsi kompetisi pasar bebas atau pasar sempurna, namun asumsi yang dibangunnya tidak begitu jelas. Meskipun begitu, ada beberapa poin utama dari pemikiran Marshall ini yang kemudian membangun dasar konsepsi kompetisi pasar bebas. Adapun Marshall dalam konsepsinya menerapkan asumsi yang pertama, yaitu di dalam sebuah pasar terdapat banyak produsen atau supplier dan konsumen demanders. Yang kedua, yaitu di dalam pasar persaingan sempurna, barang yang dijual cenderung homogen. Ketiga adalah pengetahuan dan informasi merupakan hal yang penting di mana keduanya harus selalu sedia setiap saat. Asumsi yang terakhir adalah produsen dalam pasar persaingan sempurna memiliki kuantitas yang kecil. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis pasar persaingan sempurna yang nanti akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Intania. Terima kasih.